Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini bersama saya Ahmad Sarani dan di sini kita bersama orang-orang luar biasa yang akan sharing tentang Islamic Development Bank atau yang biasa disingkat ISDB. Di acara kali ini kita akan membahas mengenai perbankan. Tempat kita ngobrol santai seputar dunia pembangunan, ekonomi syariah, dan inspirasi. Di sini kita bakal bahas gimana sih cara Islam ngasih solusi buat tantangan zaman, dari finansial, sosial, sampai inovasi teknologi. Jadi, duduk santai aja, siapkan hati dan pikirannya. Halo semua, aku Tia dari Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional. Kali ini aku akan membahas seputar dasar terbentuknya dan juga peran-perannya dari Islamic Development Bank atau yang disingkat sebagai EDB. Jadi, Bank EDB ini adalah singkatan dari Islamic Development Bank atau kalau diterjemahkan artinya Bank Pembangunan Islam. Bank ini dibentuk pada tahun 1973 oleh negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam atau yang disingkat sebagai OKI. Nah, tujuannya itu simpel banget, dan dimana bank ini membantu negara-negara Islam supaya bisa berkembang secara ekonomi dan sosial, tapi dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi tidak memakai bunga alias riba. Nah, peran EDB ini sendiri itu adalah yang dimana EDB ini membantu pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga energi di berbagai negara Islam. Selain itu juga EDB ini juga memberikan beasiswa, mendukung riset, dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara Islam. Bank EDB ini juga berperan penting di Indonesia. Contohnya, Bank EDB ini sudah membantu banyak proyek di Indonesia seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan pendidikan Islam, dan juga proyek energi terbarukan. Halo semua, saya Raffi. Kali ini saya akan menjelaskan yang mana ini merupakan sebuah hubungan Islamic Development Bank dan Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia tepatnya pada tahun 2023 telah menjadi bagian atau salah satu pemegang saham yang terbesar di ISDB. Tepatnya itu sebagai salah satu pemegang saham terbesar ketiga di ISDB. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kerjasamanya? Apa saja sih benefit atau kerjasama dalam bidang apa saja? Yang pertama itu ada melalui infrastruktur. Selanjutnya ada pendidikan, keuangan syariah, sampai yang terakhir yaitu pengembangan industri halal. Nah, bicara mengenai korelasi dengan ekspor impor, lalu bagaimana dengan spesifikasinya terkait ekspor impor tersebut? Nah, jadi perlu kita ketahui melalui Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit atau yang biasa disingkat ICIEC, bagian dari ISDB Group. Nah, dengan adanya tekan kontrak atau kerjasama tersebut melalui perjanjian yang bernama Rita Kaful untuk produk asuransi kredit ekspor berbasis syariah. Dalam Member Country Partnership Strategy atau yang biasa disingkat MCPS dari tahun 2022 sampai 2025, ISDB menyebut bahwa mereka akan mendukung Indonesia dalam dunia ekspor impor melalui lembaga keuangan lokal dan asuransi resiko. Nah, itu tadi sharing dari teman-teman saya mengenai Islamic Development Bank. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Saya akhiri, saya Ahmad Sarani. Sampai jumpa di video berikutnya.